Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Mulyaningsih. Saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Operasional 1. Berikut jawaban saya. Untuk kasus 1, pola produksi. Perusahaan ABC berencana memilih salah satu pola produksi yang menggunakan analisis incremental cost. Berikut data yang diperlukan untuk melakukan analisis tersebut. Pada triwulan 1, 400 permintaan, triwulan 2, 1.100 permintaan, triwulan 3, 1.300 permintaan, dan triwulan 4, 900 permintaan. Untuk memenuhi permintaan itu, direncanakan 3 alternatif pola produksi sebagai berikut. Yang pertama, pola konstan sebesar 1.000 unit tiap triwulan. Lalu yang kedua, pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. Lalu yang ketiga, pola moderat, di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit, dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1.200 unit. Diminta tentukan pola produksi yang mana sebaiknya dipilih oleh perusahaan bila diketahui biaya simpan 250 per unit per triwulan, biaya subkontrak 600 per unit, biaya kerja lembur 200 per unit per triwulan, dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit per triwulan. Setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan biaya perputaran tenaga kerja 15.000, sedang bila kurang dari 100 unit sebesar 25.000. Kapasitas maksimum mesin yang ada 2.000 unit per triwulan. Berikut jawaban saya. Diketahui biaya simpan 250 per unit per triwulan, biaya subkontrak 600 per unit, biaya kerja lembur 200 per unit per triwulan harus dibayar jika melebihi 1.500 unit per triwulan, biaya perputaran tenaga kerja 15.000 setiap pertambahan 100 unit produksi, biaya perputaran tenaga kerja 25.000 bila kurang dari 100 unit, kapasitas maksimum mesin 2.000 per unit per triwulan. Lalu kita hitung pola konstan. Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja. Karena dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama atau besar atau tetap besarnya. Jadi tidak ada biaya untuk perputaran tenaga kerja. Lalu yang kedua, biaya kerja lembur. Karena produksi tetap tiap triwulan dan tidak ada yang melebihi 1.500 per triwulan, maka tidak ada biaya untuk kerja lembur. Lalu yang ketiga, biaya simpan. Berikut adalah hitungan saya. Untuk triwulan 1 sampai 4, produksinya adalah 1.000 unit. Lalu permintaannya 400, 1.100, 1.300, dan 900. Lalu kelebihan produksinya adalah 600, 500, 200, dan 300. Lalu kita kalikan 250 per unit per triwulan. Dan hasilnya adalah total triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, 400.000. Pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi 600 unit, sehingga terdapat biaya simpan 150.000. Pada triwulan 2 terdapat kelebihan produksi 500 unit, karena dikurangi oleh permintaan yang melebihi produksi 100 unit, sehingga terdapat biaya simpan 125.000. Pada triwulan 3 terdapat kelebihan produksi 200 unit, karena dikurangi oleh permintaan yang melebihi produksi 300 unit, sehingga terdapat biaya simpan 50.000. Pada triwulan 4 terdapat kelebihan produksi 300 unit, karena terdapat stok dari triwulan sebelumnya 200 unit dan ditambah triwulan 4 100 unit, sehingga terdapat biaya simpan 75.000. Lalu yang keempat, biaya subkontrak. Karena tidak mengalami kekurangan produksi, maka tidak ada biaya untuk subkontrak. Lalu rekapitulasinya adalah biaya perputaran tenaga kerja 0, biaya kerja lembur 0, biaya simpan 400.000, biaya subkontrak 0. Jadi totalnya adalah 400.000. Lalu pola bergelombang. Untuk biaya simpan, karena produksi selalu mengikuti permintaannya, jadi tidak ada biaya simpan.
Lalu biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 700 unit, maka menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 105.000. Perhitungannya adalah 15.000 dibagi 100 dikali 700 unit. Lalu dari triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi sebesar 200 unit, maka menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 30.000. Perhitungannya adalah 15.000 dibagi 100 dikali 200 unit. Lalu, dari triwulan 3 ke triwulan 4 terdapat penurunan produksi sebesar 400 unit, maka menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 100.000. Perhitungannya adalah 25.000 dibagi 100 dikali 400 unit. Lalu yang ketiga, biaya kerja lembur. Karena produksi tetap tiap triwulan dan tidak ada melebihi 1.500 per triwulan, maka tidak ada biaya untuk kerja lembur. Lalu yang keempat, biaya subkontrak. Karena tidak mengalami kekurangan produksi, maka tidak ada biaya untuk subkontrak. Berikut adalah rekapitulasi biaya produksi pola bergelombang. Untuk biaya perputaran tenaga kerja 235.000. Untuk biaya kerja lembur 0, biaya simpan 0, biaya subkontrak 0. Jadi totalnya adalah 235.000. Lalu pola moderat. Untuk biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 ke triwulan 2 tidak terjadi kenaikan, maka tidak terdapat biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi sebesar 400 unit, maka menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 60.000. Perhitungannya adalah 15.000 dibagi 100 dikali 400 unit. Dari triwulan ketiga ke triwulan keempat tidak terjadi kenaikan, maka tidak terdapat biaya perputaran tenaga kerja. Lalu yang kedua, biaya kerja lembur. Karena produksi tidak melebihi 1.500 per triwulan, maka tidak ada biaya kerja lembur. Lalu biaya simpan. Pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi 400 unit sehingga terdapat biaya simpan 100.000. Pada triwulan 2 terdapat kelebihan produksi 100 unit karena dikurangi oleh permintaan yang melebihi produksi 300 unit, sehingga terdapat biaya simpan 25.000. Pada triwulan 3 terdapat kelebihan permintaan 100 unit, sehingga mengurangi stok triwulan sebelumnya dan tidak ada biaya simpan. Pada triwulan keempat terdapat kelebihan produksi 300 unit, sehingga terdapat biaya simpan 75.000. Lalu yang keempat, biaya subkontrak. Karena tidak mengalami kekurangan produksi, maka tidak ada biaya untuk subkontrak. Lalu rekapitulasinya adalah biaya perputaran tenaga kerja 60.000, biaya kerja lembur 0, biaya simpan 200.000, biaya subkontrak 0. Jadi totalnya adalah 260.000. Total biaya atau incremental cost masing-masing pola produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola produksi konstan sebesar 400.000. Lalu yang kedua, pola produksi bergelombang, yaitu 235.000. Yang ketiga, pola produksi moderat, yaitu 260.000. Jadi, pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan setelah menghitung ketiga pola tersebut adalah pola bergelombang dengan total biaya yang paling rendah dibandingkan pola produksi konstan maupun pola produksi moderat. Lalu kasus 2, manajemen proyek. Berikut adalah kegiatan proyek XYZ dengan data kegiatan sebagai berikut. Nah, berikut adalah datanya. Anda diminta untuk A. Buatlah jaringan untuk proyek ini. Lalu B. Hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Berikut adalah jaringan proyeknya. Kita hitung ES, LS, LF, dan LS-nya. Untuk ES, kita beri angka 0 karena A adalah tidak ada pendahulunya. Lalu kita tambah dengan waktu.
atau jam A, yaitu 2. Jadi 0 ditambah 2, jadi hasil EF-nya adalah 2. Lalu kita masukkan ke ESC untuk 2 tersebut. Lalu 2 ditambah waktu C, hasil dari LS-nya C adalah 4. Begitu seterusnya. Untuk ke E, F, lalu kita ke B, D, dan terakhir G. Setelah kita ketahui hasilnya, kita masukkan ke dalam tabel slack time-nya seperti berikut. Lalu kita masukkan masing-masing hasil untuk ES, EF, LS, dan LF-nya. Untuk slack time, kita hitung dari hasil LS dikurangi ES atau LF dikurang EF. Berikut adalah hasilnya. Untuk slack time yang hasilnya 0 itu adalah jalur kritisnya. Jadi, maka jalur kritis pada jaringan tersebut adalah A, C, E, dan G. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.